Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel YouTube Bimbel Bismart, channel pendidikan, channelnya anak-anak yang cerdas belajar. Oke, dari video kali ini kita akan membahas tentang permutasi, ya, permutasi itu ya, atau permutation. Nah, ya, di sini akan membahas tentang pengertian, rumusnya, tapi sedikit-sedikit ya, faktorial, unsur, dan contoh-contohnya. Itu yang akan kita bahas dari video ini. Oke, sebelum lanjut, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih telah mendukung channel ini. Bagi kalian yang belum subscribe dan baru berkunjung, silahkan subscribe dulu. Langsung ya, lanjut. Ini ada KD 32542. Jadi menganalisis kaidah pencacahan, video yang sebelumnya sudah, sekarang permutasi, dan nanti kemudian kombinasi. Dan kali ini kita akan membahas tentang permutasi. Nah, dalam materi permutasi ini ya, permutasi beserta latihan soal akan, tetapi kita akan mengupas dulu tujuan dari permutasi ya. Dan apa sih fungsi dari permutasi itu apa gitu. Nah, jadi secara ringkas sub pokok bahasanya akan diulas karena ini ya nyambung ya. Jadi ada faktorial dulu, nanti rumus faktorial, pengertian permutasi, dan kombinasi. Kenapa? Sebelum kalian belajar permutasi kalian harus bisa dulu tentang kombinasi. Walaupun di video sebelumnya sudah pernah dibahas sedikit ya, tapi kita akan bahas lagi sedikit sebelum berlanjut ke permutasinya. Nah, faktorial itu begini. Pada pelajaran matematika ya, faktorial dari bilangan asli n merupakan hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n hingga terurut 1. Simbol penulisan faktorial ditulis sebagai n ya, dan disebut n faktorial. Nah, faktorial gini, n faktorial, n dikalikan n-1 atau di bawahnya n-1 dikalikan lagi n-2 dikalikan lagi n-3. Itu faktorial. Jadi ketika 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Contoh nih gini nih. Berapakah faktorial dari 5? Nah, faktorial dari 5 adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa? 120. Dikalikan semua. Jadi perkalian menurun angkanya gitu. Faktorial. Jadi ketika 7 faktorial ya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Contoh kedua. Berapakah hasil pembagian dari dua bilangan faktorial nih? 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Oke, kita bahas. 8 faktorial, 5 faktorial. Nih. Lihat, bawahnya 5 ya. Berarti 8 faktorial. Ini sebenarnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Ini maksudnya ini titik ya, bukan faktorial. Ini faktorial itu dilambangkan dengan tanda seru gitu. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa sampai 5 faktorial enggak 4, 3, 2, 1? Karena di bawahnya 5. Kalian tinggal coret 5 faktorial ini dengan 5 faktorial ini kita coret, sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 336. Nomor 3 nih contohnya. Berapakah hasil penjumlahan dari dua bilangan faktorial? 5 faktorial ditambah 3 faktorial. Nah, ini ketahuannya langsung ya. Kita cari dulu 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Nah, sama dengan ini ya. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, 6. Jumlahkan 120 tambah 6. Nah, 126. Itu sedikit kita mengulas tentang faktorial karena ini akan nyambung dengan permutasi ya. Oke, berikutnya langsung permutasi. Nah, jadi permutasi, kita memahami fungsi permutasi dulu. Misalnya terdapat sebuah kata yang terdiri dari alfabet A, B, C, D. Dan jika kita ingin menuliskan kembali kata tersebut dengan urutan yang berbeda, maka kita dapat menulisnya jadi A, B, C, D kita tulis berapa banyak, jangan sampai ada yang sama gitu. Nih, ya bisa misal gini. A, B, C, D terus A, B, D, C dibalik ACBD. Jadi dari sini sampai sini tidak ada kata yang sama. Enggak ada AB. Ini ABCD cuma satu di sini, enggak ada di sini, enggak ada lagi. Ya. ABDC cuma satu sini, ya.
Jadi hurufnya itu dibolak-balik tapi jangan sampai ada yang sama. Itu pengertiannya gitu. Nah, dari kasus di atas ini, maka permutasi bertujuan untuk menyusun urutan yang berbeda yang dibentuk oleh sebagian atau keseluruhan unsur. Jadi tujuannya berapa sih kata yang bisa dibikin dari ABCD tanpa ada pengulangan kata kan gitu. Nah, rumus permutasi begini. Mudah ya. P n, R ya, n-nya n faktorial di atas baru n dikurangi r. Ya, contoh nih. P 6,3. Ya, ini P ini yang n-nya di atas. Berarti 6 faktorial 6 dikurangi 3 faktorial. Berapa hasilnya? 6 faktorial. 6 kurangi 3 faktorial ya. Berarti lihat 6, 5, 4, 3, 2, 1 juga nggak apa-apa ditulis. Ini sininya juga 3, 2, 1 nggak apa-apa. Karena sama, jadi tinggal kalian coret aja batasnya. 6 di bawahnya 3. Oh, kalau di bawahnya 4 ya sampai 4 aja. 6, 5, 4 faktorial. Kalau di bawahnya 5, ya kali 5 aja. 6, 5 faktorial. Nah, kebetulan bawahnya 3 hasil dari 6 kurangi 3. Berarti 6, 5, 4, 3 faktorial 3. Ini tinggal coret nih. 3 faktorial dengan 3 faktorial coret. Sisanya tinggal 6 kali 5 kali 4 ya. 6 kali 5 kali 4 berapa? 120. Nih, pemahaman dari rumus ini maksudnya apa. Oke, kita bahas langsung contoh 1. Berapakah nilai permutasi dari P 5,3? 5,3 berarti ingat ya, 5 di atas, angka yang besar di atas, terus angka yang besar dikurangi angka yang kecil, faktorial jangan lupa. Ini tandanya kalau faktorial berarti 5, lihat bawahnya 2, berarti sampai 2 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2. Tuh. Ini dicoret nih, 2 faktorial dengan 2 faktorial coret. Sisanya 5, 4, 3. 5 kali 4 kali 3 60. Ini contoh 1. Contoh kedua nih. 4 pejabat yang diundang datang secara sendiri-sendiri tidak bersamaan. Banyak cara kedatangan keempat pejabat adalah, nah, n-nya 4 ya, 4 pejabat. Ya. Menyatakan diundang kan sendiri-sendiri ya. Enggak barengan, misalnya undangan 1 buat 2 orang enggak, tapi undangan 1 ya buat 1 orang. Katakan 1. Ya. Jadi, nih P41, 1 ya. Di 4 kurangi 1 3 faktorial 4 3. Berarti nah bawahnya jadi sampai 3 ya. Ini berarti sampai 3. 4 kali 3 faktorial. 3 sama 3 dicoret, sisanya dengan 4. Itu untuk permutasi. Contoh nomor 3. Ini ada contoh. Ya, sebuah sekolah akan menyusun tim olahraga yang terdiri dari 5 orang siswa yang akan dicalonkan untuk menjadi pemain. Namun hanya 3 orang boleh menjadi pemain utama. Tentukan banyak cara yang bisa dipakai untuk memilih para pemain utama. Nah, n-nya 3 ya. N-nya 5, R-nya 3. Sudah ketahuan ya. Tuh, 5 3. 5 kurangi 3 ya, berarti 2 faktorial bawahnya ya. 5 faktorial 2 faktorial, berarti ini sampai bawahnya ada 2 ya. Lihat bawahnya 2. Berarti yang di atas sampai 2. 5 4 3 2. Ini dicoret 2 faktorial 2 faktorial, sisanya 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 kali 3 60. Nah, mudah bukan? Sangat mudah sekali. Nomor 4, berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Ayo kita bahas. Nah, lihat ya. Dari soal dikatakan salah seorang selalu duduk di kursi tertentu sehingga tinggal 7 orang. Ini tinggal ya. Tinggal 7 orang dengan 3 kursi kosong. Jika salah seorang selalu duduk di kursi tertentu, maka tinggal 7 orang dengan 3 kursi yang kosong. Dengan demikian banyaknya cara duduk ya, 73. Kenapa? Dari 8 orang, yang 1 sudah duduk selalu di kursi itu. Selalu di kursi ya. Di kursi tertentu gitu loh, selalu duduk. Jadi ada 8 orang. Nah, 1 kursi ini kan 4 kursi, ini 1 kursi sudah pasti didudukin oleh 1 orang itu. Jadi sisanya kan tinggal 7 orang yang belum duduk dan 3 kursi kan. Makanya di sini 7 3. 7 kurangi 3 ya. Nah, 7 faktorial 4 faktorial.
7 kurangi 3 kan 4 ya. Ingat bawahnya 4, berarti atasnya sampai 4. 7, 6, 5, 4. 4 faktorial 4 faktorial hapus, sisanya 765 dikalikan dengan 210 ya, maaf ya. 210. Ini contoh nomor 4 ya. Jangan lupa ya like dan share bagi kalian yang sudah subscribe. Seperti biasa ya, di akhir video ada asah kemampuan ini buat kalian supaya kalian bisa menilai paham atau enggak di sini. 1, 2, 3, 4. Soalnya ada 4 ya. Oh ada 5, Masya Allah. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Mudah-mudahan kalian selalu pintar, sehat, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.